Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aifa Madia Aziz, biasa dipanggil Fahma, dari Universitas Wisnuwardana Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal syariah. Langsung saja yuk. Materi yang pertama yaitu pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menetapkan prinsip-prinsip syarat dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, kemudian perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI melalui fatwa. Pasar modal sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan merupakan salah satu lembaga intermediasi keuangan yang vital dalam perekonomian modern. Secara teoritis, pasar modal menjalankan dua fungsi simultan, yaitu fungsi intermediasi dan fungsi keuangan. Fungsi intermediasi ekonomi pasar modal dijalankan dengan mewujudkan pertemuan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, penambahan modal kerja, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum pasar modal syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumber pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perdagangannya. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip dasar pasar modal syariah di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem pasar modal di Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat sehingga dapat melakukan bagi hasil. Yang kedua yaitu uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha menggunakan mata uang yang sama, serta pembukuan kegiatan usaha pembiayaan dan investasi menggunakan mata uang yang sama, serta pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga yaitu akad yang terjadi antara pemilik harta investor dengan pemilik usaha emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha yang tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menyebabkan kerugian. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu pemilik harta investor dan pemilik usaha emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan karena dapat menyebabkan kerugian, namun sebenarnya berupa kerugian yang dapat dihindari.
Yang kelima dan yang terakhir yaitu prinsip pemilik harta atau investor, pemilik usaha emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak diperbolehkan melakukan hal yang dapat mengakibatkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar baik dari segi penawaran supply maupun dari segi permintaan demand. Materi selanjutnya yaitu manfaat pasar modal syariah. Yang pertama yaitu keuntungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah memberikan keuntungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua yaitu potensi keuntungan yang sama dengan pasar modal konvensional. Meskipun berbasis syariah, pasar modal ini memiliki potensi keuntungan yang sama dengan pasar modal konvensional. Yang ketiga yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi. Pasar modal syariah memungkinkan percepatan syariah pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk dapat memanfaatkan dana langsung dari masyarakat. Yang keempat yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dengan profesi yang baik dan menarik. Pasar modal syariah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan profesi yang baik dan menarik. Kemudian terdapat manfaat menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang. Pasar modal syariah menyediakan sumber pembiayaan yang sifatnya jangka panjang bagi dunia usaha. Materi selanjutnya yaitu beberapa kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Yang pertama yaitu melakukan transaksi bai najasi. Bai najasi merupakan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu. Misalnya, penjual melakukan pesanan fiktif dengan tujuan agar calon pembeli melakukan atau melihat bahwa produk yang dijual oleh penjual tersebut banyak peminat sehingga dijual dengan harga yang tinggi. Kemudian terdapat short selling. Short selling ini merupakan perdagangan barang yang belum dimiliki. Misalnya, seorang investor meminjam saham kepada sekuritas untuk dijual dengan harga pasaran. Kemudian, setelah dijual, harga saham tersebut turun dan investor tersebut membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih rendah dan mengembalikan saham tersebut kepada perusahaan sekuritas dengan mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Yang ketiga yaitu insider trading. Insider trading merupakan penjualan efek yang memanfaatkan informasi orang dalam dari emiten. Kemudian terdapat ihtikar, transaksi dengan tujuan menimbun. Ihtikar adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya mahal. Yang kelima yaitu maisir. Maisir adalah perjudian atau permainan yang tergolong judi. Kemudian terdapat riswah atau suap. Yang ketujuh ada riba atau bunga. Yang kedelapan yaitu ada gharar. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad bagi mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Kemudian terdapat takdir. Takdir adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Kemudian terdapat tadlis. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah akad tersebut tidak cacat. Yang terakhir ada hissi. Hissi adalah transaksi yang merugikan salah satu pihak. Kita akan ke materi selanjutnya yaitu perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Awal mula, pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan peluncuran reksadana syariah pertama pada tahun 1997. Kemudian perkembangannya, sejak tahun 1997 pasar modal syariah di Indonesia secara umum terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah terus
meningkatnya aset pasar modal syariah dari tahun ke tahun. Capaian pada Desember 2019. Pada akhir Desember 2019, total aset pasar modal syariah mencapai 4.569,01 triliun yang terdiri dari saham syariah sebesar 81,96% dengan nilai kapitalisasi pasar saham syariah sebesar 3.744,82 triliun. Reksadana syariah sebesar 1,18% dengan nilai aktiva besar sebesar 53,74 triliun. Suku korporasi dan suku negara sebesar 16,86% dengan nilai outstanding sebesar 770,45 triliun. Kemudian roadmap pasar modal syariah 2020 sampai 2024. Seiring dengan berakhirnya roadmap pasar modal syariah 2015 sampai 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut dengan OJK merilis strategi baru untuk pengembangan pasar modal syariah selama periode 5 tahun ke depan yang tertuang dalam roadmap pasar modal syariah 2020 sampai 2024. Kemudian terdapat perkembangan pasar modal syariah semester 1 tahun 2021. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di Indonesia, stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga. Salah satu indikatornya adalah indeks IHSG semakin menguat sebesar 0,11% secara year to date ke level 5.985,49 pada akhir Juni 2021. Kemudian materi selanjutnya yaitu perkembangan pasar modal syariah di negara lain. Yang pertama yaitu ada negara Malaysia. Malaysia dianggap sebagai pionir dalam pengembangan indeks saham syariah pada tahun 1996. Bursa Malaysia meluncurkan indeks saham syariah Kuala Lumpur KLCI sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan investasi berdasarkan prinsip syariah. Negara selanjutnya terdapat negara Arab Saudi, yaitu Arab Saudi sebagai negara dengan landasan hukum Islam yang kuat, memainkan peran signifikan dalam mengembangkan indeks saham syariah pada tahun 2007. Tadawul Bursa Efek Arab Saudi meluncurkan indeks pasar modal syariah SMI. SMI menyediakan platform bagi investor untuk berpartisipasi dalam pasar modal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga yaitu negara Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab atau UAE, terutama Dubai atau Abu Dhabi telah aktif mengembangkan pasar modal syariah. Dubai Financial Market DFM dan Abu Dhabi Securities Exchange ADX memiliki masing-masing indeks saham syariah mereka sendiri yaitu Islamic Index dan ADX Islamic Index. Nah, materi selanjutnya yaitu pasar modal syariah sebagai alternatif sustainable capital market. Yang pertama terdapat peran dalam pertumbuhan. Pasar modal syariah memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi saham syariah dapat berkontribusi secara nyata dan optimal dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh pasar modal syariah ini berasal dari investasi, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari pendapatan negara, dan ketika pendapatan negara meningkat, maka tingkat perekonomian suatu negara pun juga meningkat. Kemudian terdapat pasar modal syariah dan sustainable finance. Pasar modal syariah juga memiliki peran penting dalam mendukung sustainable finance. Menurut Ibu Sri Mulyani Indrawati, pasar modal syariah dapat menjembatani kebutuhan investasi bagi pembangunan. Kemudian terdapat pengembangan pasar modal syariah. Indonesia telah berhasil mengembangkan alternatif pembiayaan syariah yang digunakan untuk proyek besar maupun kecil, termasuk sektor swasta dan juga menjadi negara penerbit green sukuk terbesar di dunia. Yang terakhir yaitu terdapat tantangan dan strategi.
Tantangan dan strategi. Meskipun pasar modal syariah memiliki potensi besar, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Untuk mendorong perkembangan industri keuangan syariah, diperlukan strategi besar seperti pengembangan ekosistem, penguatan kapasitas, dan kemudian terdapat peningkatan literasi dan inklusi. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.